yang menegaskan bahwa ijazah Insinyur Joko Widodo adalah asli dan sah. Buktikan dulu, dan yang membuktikan ijazah itu palsu atau tidak bukan polisi, harus hakim yang mengusut. Polisi itu hanya mengimpun alat bukti lalu dijadikan bukti di persidangan. Polisi tidak boleh menyimpulkan ini asli, gitu, tidak boleh. Ulangi, di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan memiliki ijazah S1. Jadi harus diputuskan. Oleh sebab itu senarionya dua menurut saya. Satu, di pengadilan Roy Suryo itu sendiri nanti akan mengatakan begini. Roy Suryo akan mendesapin, buktikan dong dulu bahwa itu asli. Saya tuduh itu pasti, mana aslinya? Kan gitu. Bisa begitu ya? Nanti. Ya bisa begitu, Iya. Memang begitu kan? Iya, iya. Mana aslinya? Kalau saya nuduh palsu lalu aslinya tidak ditunjukkan, mana? Karena logikanya adalah harusnya Iya dong. gugatan soal ijazah dulu yang diproses, baru kemudian pencemaran Iya nama baik dong, kan? baru dia Ini, pencemaran nama baik kalau ini terbukti palsu. ini terbalik Pak Mahfud. Ini Iya. sekarang pencemaran nama baiknya dulu yang Iya, diproses. ya tapi nanti di dalam kan penasehat Bisa- hukumnya bisa dan begitu ya? hakimnya harus membalik logikanya. Kalau Iya. tidak begitu nanti kacau hukum. Atau begini, pengadilan ini nanti akan memutuskan begini. Dakwaan ini tidak dapat diterima, tuntutan ini tidak dapat diterima. Karena apa? Karena pembuktian tentang keasliannya tidak ada. Oleh sebab itu dipersilakan dulu dibawa ke pengadilan lain untuk pembuktian. Oh begitu. Bisa Ada kalau opsi begitu. itu juga Kalau mau ya? adil begitu dong. Iya. Terima kasih. Saya alumnus UGM ya, saya Dr. Edi Hardum. Pertama gini, Rektor UGM mengatakan bahwa Joko Widodo itu adalah lulusan UGM, tapi dia tidak mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu asli. Ya, dia tidak mengatakan itu asli. Nah, dari putusan-putusan di sidang KIP ini merupakan senjata bagi kami dalam menghadapi Polda Metro. UGM tidak pernah memeriksa ijazah Pak Joko Widodo. UGM tidak pernah melihat ijazah Pak Joko Widodo. Semua otoritas, ya, saya katakan kepada Anda ya, karena Anda nggak pernah mengikuti proses hukum ini. Di Komisi Informasi Pusat, kami tanya, dan saya adalah kuasa hukum yang melakukan permohonan terhadap KIP. Itu saya tanya pihak KPU, pernah nggak saudara lihat ijazah asli Pak Joko Widodo? Nggak pernah. Pernah nggak saudara melakukan autentikasi terhadap ijazah Pak Joko Widodo? Nggak pernah. Jadi saudara bagaimana mempercaya otoritas? Otoritas bilang aja bahwa mereka nggak pernah percaya, nggak pernah melihat, nggak pernah melihat ijazah Pak Joko Widodo. Yang mereka percaya itu adalah dokumen fotokopi ijazah yang dilegalisir. Begitu dilegalisir diserahkan kepada KPU, KPU mengatakan bahwa ya sudah, karena sudah dilegalisir oleh KPU, oleh UGM, ya sudah mereka percaya. Tapi pada saat kami kejar dengan undang-undang kearsipan, di mana suatu dokumen itu mau diarsipkan dalam arsip negara, maka harus dilakukan autentikasi antara fotokopi dengan asli, dan mereka nggak pernah melakukan itu. Terima kasih. Terima kasih. Saya alumnus UGM ya, saya Dr. Edi Hardum. Pertama gini, Rektor UGM mengatakan bahwa Joko Widodo itu adalah lulusan UGM, tapi dia tidak mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu asli. Ya, dia tidak mengatakan itu asli. Nah, dari putusan-putusan di sidang KIP ini merupakan senjata bagi kami dalam menghadapi Polda Metro. Ya, kami akan tanyakan ijazah asli yang Polda Metro pegang itu dari siapa? Apakah ada daftar tanda terima dari UGM? Kalau misalnya dari UGM, ini jelas membantah ya keterangan dari rektor sendiri bahwa dia tidak pegang ijazah asli itu karena sudah di tangan Jokowi. Ya, berarti itu pertama. Berarti Polda Metro dapat dari Jokowi sendiri. Nah, data dari Polda Metro ini, ijazah asli ini nanti akan dicocokkan dengan legalisir yang diterima oleh KPU. Kami akan kejar siapa sih yang melegalisir sebenarnya. Ya, karena laporan dari sejumlah aktivis ulama ya dan Roy Suryo CS ke Bareskrim mengatakan mereka tidak pegang ijazah aslinya tapi fotokopi, hanya dibanding dengan 3 temannya. Sementara Polda Metro mengatakan ada aslinya. Nah, ini yang akan kami kejar. Nah, lalu yang kedua yang ingin saya katakan, sebenarnya UGM belum terlambat ya kalau ingin memang menyelamatkan kampus ini. Saya mengatakan UGM itu pertama pihak rektorat, dalam hal ini pejabatnya di bawah pimpinan rektor sekarang. Mungkin sudah saatnya alumni UGM untuk kita membentuk tim independen untuk menelusuri ijazah Jokowi ini. Soal Jokowi ini, apakah benar atau tidak memang dia kuliah dan lulus dari UGM.
Dan saya sayangkan seperti yang saya katakan di luar tadi, bahwa sayangkan sekali UGM tidak seperti yang dilakukan oleh UI ketika proses doktoralnya Bahlil itu diragukan. UI segera membentuk tim independen dan menganulir gelar doktornya Bahlil. Ya, sebenarnya UGM harus melakukan ini. Dua kampus yang paling baik di negeri ini. Ya, saya pikir UGM segera membentuk tim. Ya, guru besar UGM itu dosen-dosen. Saya alumnus UGM, sayang saya tidak ngajar di sana. Kalau tidak saya menyuarakan membentuk tim independen untuk menelusuri sidang ini. Lalu yang ketiga yang ingin saya tegaskan, untuk menelusuri dugaan ijazah Jokowi. Lalu yang ketiga yang ingin saya katakan bahwa dengan adanya putusan ini, sebenarnya memang UGM itu selama ini sudah melakukan kekeliruan yang sangat besar, fatal, yaitu dia menutupi itu seolah-olah dia tidak tahu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu, terutama pasal 18. Harus diuji di sini. UGM itu sebenarnya pelopor paling depan untuk memberikan informasi publik. Di UGM itu ada fakultas ilmu komunikasi kok, ya, yang berbicara soal keterbukaan. Fakultas hukum, salah satu fakultas hukum paling bagus. Saya lulusan dari sana, ya. Jadi UGM telah membuat suatu keliruan besar, dan terakhir sehubungan dengan ini saya mengucapkan terima kasih kepada lembaga KIP ini. KIP memang benar-benar membawa amanat demokrasi, ya. Salah satu ciri ya negara demokrasi itu ya ini keterbukaan seperti ini. Terima kasih. Akan lebih baik lagi, Pak. Ya, baik, terima kasih. Jadi pertama, putusan KIP tadi dan juga putusan-putusan sebelumnya membuka ruang kepada setiap kelompok masyarakat, termasuk Forum Diaspora Indonesia yang ada di berbagai negara, supaya bisa menggunakan haknya untuk menuntut pertanggungjawaban negara, dalam hal ini badan-badan publik, KPU Pusat, KPU DKI, KPU Solo, ya, UGM, dan mungkin juga nanti Kepolisian Republik Indonesia yang saat ini menyita 505 dokumen milik UGM terkait dengan ijazah Jokowi yang menurut kami tidak relevan dengan perkara pencemaran nama baik. Ya, jadi dengan putusan ini setiap kelompok masyarakat yang selama ini haknya untuk mendapatkan informasi publik terkait dengan data pribadi pejabat-pejabat publik bisa melakukan gugatan baik ke pengadilan negeri maupun pengadilan tata usaha negara. Dan putusan ini merupakan langkah awal. Langkah selanjutnya atau pertarungan yang sesungguhnya adalah gugatan dari berbagai kelompok masyarakat terhadap UGM, terhadap KPU, terhadap Jokowi, terkait dengan upaya mereka selama ini menutup-nutupi informasi publik yang seharusnya berdasarkan putusan ini adalah hak publik yang harus diberikan. Tetapi berbulan-bulan mereka tutup-tutupi. Saya kira itu saja. Terima kasih. Saya ada yang ditambahkan. Ada satu hal yang kami sama sekali tidak menyangka, bahwa di persidangan pertama majelis menyatukan semua permohonan, sehingga pada persidangan pertama itu terjadi cross check, ya, cross check bahwa KPU memang tidak pernah melakukan verifikasi faktual, bahwa UGM memang ternyata tidak mempunyai permintaan, dan banyak hal lagi. Dan kemudian cross check yang kedua di persidangan terakhir UGM itu KIP luar biasa memang, ya, kami tidak menyangka, sehingga proses sengketa ini dan pembuktiannya sangat berjalan efektif dan efisien. Terima kasih Komisi Informasi Pusat. Ya, terima kasih Komisi Informasi Pusat, dan ternyata kita yakin ya sesuai dengan apa yang ungkapan di pintu gerbang ruang sidang, senjata bagi diktator adalah ketertutupan dan kerahasiaan. Senjata bagi pemerintahan demokratis adalah keterbukaan. Dan ini akan menjadi jurisprudensi, menjadi presiden. Tidak boleh ada PPID dan universitas-universitas yang tidak makan gaji buta. Mereka harus bekerja, mengumpulkan, mengkompilasi dokumen-dokumen penting yang harus diketahui publik, dan ketika publik meminta dengan alasan yang jelas harus diberikan. Jangan seperti UGM, pelintat-pelintut. Terima kasih. Polemik tentang dugaan ijazah palsu Jokowi ini terus bergulir. Masyarakat menginginkan kedamaian di antara kita semua. Tentunya itu harapan masyarakat, akan tetapi tidak terwujud hingga saat ini. Bahkan saat ini ada lembaga yang mengatakan bahwa ijazah Jokowi asli. Padahal seharusnya yang berwenang mengatakan ijazah Jokowi asli adalah lembaga peradilan atau hakim. Akan tetapi polisi sudah mengatakan, Polda Metro Jaya mengatakan bahwa ijazah Jokowi asli. Dan perkataan Mahfud MD itu benar-benar sangat luar biasa, ya.
menyanggah dan mengatakan bahwa yang berhak atau berwenang mengatakan atau menegaskan bahwa ijazah Jokowi asli adalah lembaga peradilan atau hakim. Tentunya ini sangat masuk akal sekali. Dengan adanya pernyataan atau konferensi pers dari Polda Metro Jaya mengatakan bahwa ijazah Jokowi asli dan sah, itu tentunya menjadikan atau timbul polemik-polemik baru lagi, yaitu sanggahan-sanggahan dari pihak tersangka tentunya yang menyangkal atau membantah pernyataan-pernyataan dari Polda Metro Jaya, yang seharusnya Polda Metro Jaya itu tidak terlalu dini dan terlalu berlebihan untuk menetapkan status ijazah Jokowi, karena seharusnya yang bisa menilai atau menegaskan bahwa ijazah Jokowi asli itu adalah hakim atau lembaga peradilan. Akan tetapi kenyataannya Polda Metro Jaya, kita lihat konferensi persnya mengatakan bahwa Jokowi adalah alumni UGM dan Jokowi ijazahnya asli. Tentunya permasalahan atau polemik tentang ijazah ini menjadi sangat panjang sekali dan terus-menerus menjadi perdebatan masyarakat. Entah sampai kapan isu tentang ijazah ini berhenti dan selesai. Tentunya ini tidak akan ada berhenti-berhentinya dan tidak akan ada selesai-selesainya. Karena memang selembar ijazah tersebut tidak pernah muncul ke publik atau ditunjukkan ke masyarakat yang mempertanyakan tentang keaslian ijazah seorang mantan presiden atau mantan pejabat publik yang serta-merta kita semua tahu bahwa Pak Jokowi telah menjabat 2 periode menjadi presiden atau memimpin negara kita ini dan telah paripurna tugas, akan tetapi dipermasalahkan ijazahnya. Seharusnya dipermasalahkan ijazahnya atau dipertanyakan tentang keaslian ijazahnya atau dokumennya. Seharusnya Pak Jokowi tinggal menunjukkan ke masyarakat saja, lalu masyarakat akan adem dan tidak akan ada polemik-polemik hingga berkepanjangan hingga bertahun-tahun. Tentunya ini adalah hal yang sangat luar biasa di polemik ijazah ini, atau isu tentang ijazah ini memang sangat luar biasa sekali. Isunya digiring kemana-mana, bahkan timbul polemik-polemik baru dan timbul permasalahan-permasalahan baru bermunculan, saling lapor dan saling berdebat, saling adu berargumentasi, dan beberapa pihak tentunya merasa diresahkan dengan adanya isu-isu yang seperti ini. Seharusnya hanya isu selembar ijazah ini bisa diselesaikan dengan waktu yang sangat singkat, akan tetapi tidak pernah terjadi. Bahkan Jokowi malah memilih memidanakan rakyatnya, melaporkan rakyatnya, dan ingin memenjarakan rakyatnya. Sebelumnya kita sudah tahu beberapa tahun yang lalu ada 2 anak bangsa atau masyarakat yang dipenjara atau dipidana gara-gara menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Tidak ditunjukkan ijazahnya, akan tetapi memilih melaporkan, dan kedua anak bangsa tersebut harus menjalani hukuman bertahun-tahun, dan akhirnya saat ini mereka sudah keluar dari tahanan dan sudah bebas. Yang satu sudah bebas murni, yang satu sudah bebas akan tetapi bebas bersyarat, yaitu Bambang Tri dan Gus Nur. Tentunya permasalahan ini jadi berlarut-larut, walaupun memang sudah ada 2 anak bangsa yang sudah dipenjarakan. Akan tetapi isu tentang ijazah ini tidak akan berhenti di situ saja. Mungkin dari pihak Jokowi memenjarakan rakyatnya itu rasanya ingin menakut-nakuti. Karena dengan cara memenjarakan rakyatnya, mungkin rakyat tidak akan berani lagi untuk mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi, dan tidak akan ada yang berani menanyakan ijazah Pak Jokowi. Karena nyata-nyatanya dan buktinya ada 2 anak bangsa yang sudah dipenjarakan, tentunya tidak akan ada yang berani. Dan ternyata hal ini tidak diduga. Ada 2 anak bangsa yang telah dipenjara, akan tapi kita semua tahu bukannya mereka malah takut setelah ada 2 anak bangsa yang dipenjara. Justru bermunculan lagi banyak pihak yang mengatakan bahwa ijazah Jokowi palsu. Tidak tanggung-tanggung menuduhnya 11.000 triliun
ijazah Jokowi palsu dan 99% ijazah Jokowi palsu. Jika dahulu Bambang Tri cuman meyakini bahwa ijazah Jokowi palsu, akan tetapi saat ini sangat yakin bahwa 11.000 triliun dan 99 ijazah Jokowi palsu.